Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Business Talk. Kita masih bersama dengan Meristek Brain, Bambang Brojonegoro, dan telah bergabung bersama kami Ketua Umum Apindo. Tapi saya ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, kalau kita lihat kan semakin banyak institusi yang digandeng. Tadi update-nya ada 7. Artinya kita membutuhkan biaya pengembangan, penelitian vaksin juga semakin besar begitu ya. Apakah ada masalah ataupun kendala soal anggaran? Sampai sejauh ini tidak ada, karena komponen anggaran terbesar itu kalau untuk kategori penelitian dan pengembangan adalah di uji klinis nantinya, jadi 2021 ya, karena uji klinis dari berbagai pihak tadi baru akan dilakukan tahun 2021 dan kami sudah hitung perkiraannya di awal itu 300 miliar dan tentunya kami yakin kalau ada keperluan tambahan tentunya kami akan upayakan dari APBN. Nah, tetapi juga yang tidak boleh dilupakan harus ada juga anggaran penelitian untuk di lab-nya. Nah, kalau untuk lab sejauh ini misalkan untuk lembaga Eijkman kebutuhannya tidak terlalu besar, ya, antara sekitar 10 miliar rupiah. Jadi kami melihat dengan kombinasi kebutuhan anggaran baik di lab maupun di uji klinis, tampaknya perkiraan atau alokasi yang kami siapkan tahun depan masih memadai. Ya, tapi tentunya kita akan upayakan kalau misalnya masih ada kekurangan. Di samping itu kami juga mendorong peran dari swasta ya untuk ikut membiayai pengembangan vaksin ini ya, apalagi mereka sudah tahu ada PMK Peraturan Menteri Keuangan 153 mengenai super tax deduction apabila perusahaan mau ikut investasi di dalam R&D. Artinya kita berharap ada kolaborasi lah Pak ya, gotong royong lah begitu dalam pengembangan vaksin ini, tidak cuma dana dari APBN begitu. Nah, saya ke pelaku usaha dulu. Pak Haryadi, kita kan selalu dibilang kalau vaksin itu bisa menjadi pemicu, lebih tepatnya ya dasarnya kita bagaimana nanti kembali mengembangkan ekonomi lebih maju begitu. Nah, tapi nggak ada yang gratis gitu Pak. Apakah nanti pengusaha ini mau gotong royong untuk bayar vaksinasi karyawan misalnya? Ya, jadi kalau mengenai vaksin mandiri ya, itu kita harus melihat prinsipnya dulu Mbak. Prinsipnya dulu bahwa kesehatan masyarakat itu tanggung jawab negara. Itu kita mesti memahami itu dulu. Makanya tadi kan di dalam bumpernya Kompas TV tadi kan kelihatan tuh, Perancis, Inggris, Amerika, semua ditanggung oleh negara gitu. Dan jangan lupa bahwa kita pengusaha ya, pemberi kerja itu juga melakukan iuran BPJS Kesehatan yang disebut sebagai untuk pekerja penerima upah. Dan sekarang ini Mbak, klaim rasio untuk pekerja penerima upah itu klaim rasionya rendah gitu. Bahkan sekarang posisinya BPJS Kesehatan itu malah surplus sekarang begitu. Jadi kalau kami memandang bahwa itu harus kita kembalikan dulu pada prinsipnya. Prinsipnya jaminan kesehatan ini adalah tanggung jawabnya negara. Karena kalau nanti dilakukan seperti itu, yang kami khawatirkan itu akan terjadi perusahaan yang terdampak pandemi, dia tidak mempunyai kemampuan keuangan, lalu tidak bisa menyertakan pekerjanya menerima vaksin, kan ini jadi masalah gitu loh. Jadi masalah kegotong royongan itu mari kita lihat, karena kalau kami merasa kegotong royongan itu sudah kami lakukan di dalam sistem jaminan sosial nasional, yaitu melalui BPJS Kesehatan. Kalau kita bicara tentang kesehatan ya Mbak ya. Jadi perlindungan itu sudah ada di sana. Jadi kami menghimbau pemerintah untuk melihat kembali dan mungkin di sana bisa di-blended juga kan antara tadi contohnya Prancis sepenuhnya diambil dari anggaran jaminan sosialnya. Begitu Mbak Ilona. Oke, artinya kita masih pilih-pilih dulu mungkin sektor mana kalau mau diajak untuk gotong royong ya Pak? Iya, jadi prinsipnya harusnya itu adalah tanggung jawab negara. Nah, perkara perusahaan itu lalu ingin memberikan sesuatu yang berbeda atau lebih baik dan sebagainya, tentu itu adalah opsional ya, tergantung perusahaannya. Kalau mereka mampu ya silakan. Tapi kalau sebagai jaminan dasar, apalagi vaksinasi ini adalah upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID, harusnya ini tanggung jawab negara, Mbak. Oke, berarti ini sifatnya pengusaha itu sukarela begitu ya kalau mau menanggung vaksinasi mandiri. Nah, saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, kita bicara infrastruktur pendukung vaksin nih. Apakah nanti perlakuan bagi vaksin merah putih akan sama dengan vaksin yang kita datangkan dari luar negeri? Ya, tentunya harusnya sama ya. Artinya misalkan dari izin, apabila yang dari luar setelah melalui semua fase uji klinis terutama dan hasilnya memang meyakinkan, maka untuk cepat itu dibuat namanya emergency use authorization. Ya tentunya kita harapkan itu juga berlaku nantinya untuk vaksin merah putih sehingga
vaksin merah putih bisa digunakan lebih cepat, ya. Dan kemudian kalau untuk distribusi dan segala macam, memang kebanyakan platform yang kita gunakan adalah platform yang tidak membutuhkan fasilitas pendingin yang terlalu mahal, ya. Karena ada yang dibuat oleh Moderna misalkan, karena menggunakan metode mRNA, itu membutuhkan fasilitas pendingin, penyimpanan yang pendingin sampai minus 60, minus 70 derajat, ya, dan itu sangat mahal. Kalau yang biasa itu, yang Indonesia miliki rata-rata adalah 2 sampai 8 derajat. Jadi artinya kita harapkan vaksin merah putih tidak akan mengalami kesulitan untuk nantinya didistribusikan. Oke, lebih inilah ya, lebih efisien gitu ya Pak? Ya, paling tidak lebih cocok dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Oke, baik. Saya kembali ke pelaku usaha, Pak Haryadi. Kalau kita spesifik ke industri pariwisata dan juga perhotelan, apakah nanti ada syarat wajib vaksin untuk pengunjung begitu? Kalau mengenai syarat wajib vaksin, saya rasa kita tidak harus inline dengan ininya pemerintah ya, dengan pengarahan dari pemerintah. Kan kita tidak, vaksin ini kan nggak bisa sembarangan, Mbak. Harus ada ketentuannya juga, ada aturannya, tidak bisa seperti itu. Tapi yang kita bisa lakukan selama ini adalah memang untuk menjalankan protokol kesehatan yang berlaku sekarang ini, dan juga ada beberapa sektor yang bisa kita lakukan untuk permintaan swab test, swab antigen. Itu memang ada beberapa yang kita lakukan itu. Tapi kalau untuk vaksin, saya rasa itu udah bukan domainnya pelaku usaha ya. Oke. Nah, tapi Pak, sembari kita menunggu vaksin, memang kita ini kan harus tetap menyesuaikan diri ya di era new normal. Apa yang dilakukan oleh perhotelan dan juga di sektor pariwisata ini untuk mendukung upaya pemerintah menyediakan vaksin? Ya, jadi kalau untuk mengenai masalah vaksinnya sendiri, mungkin itu bukan di kita ya, Mbak, tadi saya sampaikan ya, karena peran kita sudah kita, kegotong royongan kita sudah kita berikan di BPJS Kesehatan. Nah, tapi kalau untuk menjembatani sampai vaksin itu menjadi efektif, itu memang menjadi kewajiban kita untuk menjaganya. Nah, yang kita lakukan selama ini selain daripada melakukan protokol kesehatan, itu juga sebetulnya kita juga proaktif untuk mendorong upaya-upaya testingnya, Mbak. Testing ini juga kita lakukan. Jadi kalau dari level perusahaan itu memang kita juga secara reguler melakukan testing atas biaya masing-masing ya. Jadi dengan memang tidak bisa semuanya, tapi paling tidak kita melakukan secara random. Ini juga upaya kita untuk memonitor perkembangan daripada virus itu. Dan sebetulnya yang saat ini yang lagi tren nih, lagi jadi hot issue ini adalah kebijakan pemerintah juga yang cukup sedikit merepotkan ya, karena yang sekarang orang kan pada mau libur akhir tahun, tiba-tiba untuk masuk Bali harus dilakukan PCR test gitu ya. Nah, ini PCR ini kan harganya cukup mahal, dan ini juga jadi masalah baru karena akhirnya banyak yang membatalkan kunjungan ke Bali dan malah sekarang minta refund kepada airlines-nya. Nah, ini juga jadi masalah juga. Jadi hal-hal ini yang sebetulnya yang juga kami sangat inginkan dari pemerintah, khususnya yang Satgas COVID ini, untuk bisa menjembatani informasi yang berjalan. Karena kalau seperti ini kan nanti masyarakat dirugikan ya. Karena kalau masyarakat, kalau untuk testing yang swab antigen ataupun rapid test, mereka udah siap, nggak ada masalah gitu. Tapi begitu menjadi PCR ini jadi lebih mahal, ini jadi mereka mengeluh semua. Ini yang masuk kepada kami ya, keluhan mereka banyak sekali. Oke, baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri tadi menyebutkan bahwa sudah ada sejumlah perusahaan juga yang melirik ya untuk ikut kontribusi dalam proses vaksin merah putih ini. Berapa perusahaan, Pak? Lalu kemudian apakah nanti ada institusi baru lagi yang akan bergabung? Karena tadi update-nya ada 7 sekarang. Iya. Oh, kalau yang pengembang vaksin itu yang update terakhir, jadi dari 6 menjadi 7, ya, dengan tambahan Universitas Padjadjaran Bandung. Sedangkan untuk pabriknya atau perusahaannya tepatnya, itu yang sekarang sudah dalam tahap berproses dengan BPOM untuk mendapatkan CPOB, itu saya monitor ada 2 perusahaan, kemudian ada 2 lagi yang sedang bersiap untuk melakukan investasi dan barangkali nantinya akan juga meminta izin. Ya, tapi kita fokus dulu pada 2 perusahaan yang awal karena mereka sudah punya sejarah membuat vaksin untuk hewan, dan saat ini mereka sedang mengkonversi sistem peralatannya untuk vaksin manusia sambil menunggu izin dari BPOM untuk CPOB, cara pembuatan obat yang baik.
Oke, baik, kita sama-sama masih akan menunggu vaksin itu tersedia, merah putih, vaksin merah putih akan melengkapi, dan pelaku usaha semoga nanti lebih tenang ya dalam berusaha. Terima kasih Pak Haryadi telah bergabung bersama kami, dan saudara nanti bersama Pak Menteri masih akan bersama kami, dan ada 2 skema vaksinasi, subsidi penuh oleh negara dan berbayar. Bagaimana dengan kelompok rentan miskin? Apakah mereka punya daya beli pada vaksin? Bisnis Talk akan kembali dengan Menristek dan 2 ekonom. Yang menjadi perhatian publik.